Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah hadir di wilayah utara Kabupaten Solo kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU Rangkayo Mulia Duyuhur Rahman. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu calon jamaah haji dan umroh sudah bisa melaksanakan bimbingan manasik haji dan umroh di KBIHU Rangkayo Mulia Duyuhur Rahman yang beralamat Jalan Lintas Sumatera, Bandaliko Sumani, Kecamatan 10, Koto Singkara, Kabupaten Solo. Pimpinan Haji Insinyur Edi Sumanto Rangkayo Mulia MSI dan Hajah Susi Elvina SAG. Kami merawat tanpa pencerahan sekaligus tausiah dari Bapak kita, Bapak Haji Fuadi Nawawi SAGMA, Kasubag Kementerian Agama Kota Solo, dan alhamdulillah Bapak kita juga telah mendampingi jamaah haji pada tahun 2017. Demikian bisa juga ibu-ibu nanti bertanya seluas-luasnya kepada Bapak kita. Kepada Bapak kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Selawat beserta salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Ibu Susi beserta abang beliau KBIUH KBIHU Rangkayo Mulia yang kami hormati. Seterusnya bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah calon haji dan umrah. Aduh, beliau yang senior kita Pak Haji Pak Sarifuddin Pakih Majudwijaya Pakih Majulilo. Bapak dan Ibu, pertama mohon maaf karena terlambat. Kalau rencana jam 2 waktu janji di posisi, kita terlambat setengah 2 malah ya. Setengah 3 betul ya. Jadi memang harusnya kan rencanakan pagi gitu. Tapi yang udah perintah terus Pak Temena harus berangkat dulu kalau dari Aibu kalau yang sekaki. Mungkin Bapak Ibu pernah ada ke situ. Enggak tahu lari juga tes dalam rangka kita juga menyambut Ramadan. Ibu Susi beserta Pak Haji yang dirahmati Allah. Pertama tentu apa yang Ibu Susi sampaikan tadi, kita berdoa kepada Allah semoga keberangkatan jemaah calon haji pada tahun ini ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Meskipun sampai saat ini belum ada keputusan kepastian dan keputusan dari pemerintah Republik Indonesia, karena memang menunggu juga keputusan dari Kerajaan Arab Saudi. Sebab kita tidak bisa memberikan keputusan ya tampilnya mana di Arab Saudi itu banyak. Itu raja punya otoritas untuk menentukan
boleh atau tidaknya orang luar masuk ke wilayahnya. Kalau Assalamualaikum kan tidak boleh masuk orang musyrik. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza wa in khiftum ailatan fasawfa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Hai orang beriman, kata Allah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram, maka orang-orang musyrik itu tidak boleh masuk Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ada dua, pertama di Makkah, yang kedua di Madinah. Jadi kalau di Madinah itu haramnya namanya haram, jadi kayak itu dah baji. Apalagi di Masjidil Haram di kota Makkah. Jadi orang-orang selain non muslim tidak boleh masuk ke dua tanah suci, tanah haram itu. Kita akan termasuk orang yang muslim, boleh. Nah, ini dia kondisi COVID sejauh ini. Bapak dan Ibu, alhamdulillah dari dulu ibu-ibu bapak sudah punya niat. Kan itu yang menjadi tiang. Innamal a'malu binniyat. Dan tidak hanya sekedar niat, malah sudah membayar namanya itu DP-nya. Jadi kalau niat saja tidak mau DP, tidak ini berarti kan kesadaran. Tapi kini kita olah dulu. Lah lunas belum? Tinggal berangkit sebenarnya. Manasik alah belum? Alah belum manasik. Dah 2 tahun. Berarti cetak kamu dulu. Kurang 1 tahun manasik. Wah 2 tahun manasik. Nak mantap tuh. Nah kini dah 2 tahun tuh manasik. Adonya dah ragu gitu. Inilah namanya manusia kan seperti itu. Penting yang pertama, niat kita ke Makkah itu bukan ingin melihat Ka'bah, bukan ingin melihat Masjidil Haram, bukan ingin melihat makam Rasulullah. Bukan itu tujuan Allah, tapi dalam rangka beribadah. Kalau itu tujuan Allah, berarti tidak ikhlas waktu beribadah. Kan ada juga orang tujuannya pokoknya lah sampai di Makkah tanpa Ka'bah lah cukup jadi. Sebetulnya tidak itu tujuan kita. Kita dalam rangka beribadah kemudian mencari keridhaan Allah. Jadi artinya itu diniat di hati ke toko pasang dulu. Hati aku dan perlu. Pertama itu. Sebab seluruhnya ditentukan oleh hati kok. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, perwakilan tubuh kita ini adalah qalbun, hati. Inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasada jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila bagus daging itu, iza salahat, maka salahal jasadu kulluh, maka akan baguslah seluruh tubuhnya. Sebaliknya, akan tetapi walakin iza fasadat, apabila rusak, apabila jelek, maka dia akan jasad kulluh, maka dia akan rusak seluruhnya. Apa itu? Ketahuilah, dia adalah qalbun, hati. Dalam bahasa Arab kan hati itu ada 2, qalbun dan fuadun. Lebih dalam pengertian fuadun daripada qalbun. Kalau qalbun itu masih bisa dibolak-balikan, bukan dibalik qulub. Kalau fuadun itu lebih mendalam lagi. Jadi kalau fuadun itu ditambah dengan ya nisbah, bacanya dia fuadi. Aku betul itu nama ambo. Ini nama fuadi. Jadi qalbun, fuadi itu artinya buah hati, my heart kalau bahasa psikologi. Nah, jadi itu yang perlu kita awali. Sebab kalau tidak bagus hati itu Pak Ibu, yang terjadi itu bisa persoalan. Sakamar rawat di kuah. Nah, seorang nak basi, seorang enggak
Kalau tidak berhasil hatiku untuk menerima perbedaan, repot aku. Pengalaman lah tuh Pak Saripudin. Berarti ingin mementingkan diri saja. Harusnya kan itu musyawarah. Kalau perlu dibagi kan. Ini juga segini tuh bahas atau bahas caranya. Tidak namun dipaksakan saja ke itu yang adalah hati. Jadi oleh karena itu ibu bapak itu yang pertama dulu, bersihkan hati kok. Siap menerima perbedaan. Kan salah satu doa kita ketika sudah sampai di tempat tujuan kita, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Itu dalam buku itu. Tapi itu bukunya bukan kan? Baca doa itu. Itu penting doa itu. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan min khairi min khair Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan negeri itu, khairaha wa khaira ahliha, dan kebaikan penduduknya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Apa yang dalamnya? Mungkin udaranya, mungkin makanannya, mungkin tempat tinggalnya, mungkin tempat ibadah. Itu yang kita mohon kepada Allah, kebaikan. Oh, makanan orang Arab itu tidak lama, tapi ketika kita sudah berdoa kepada Allah, lama hasilnya. Ya. Lati buat masuk tanah haram itu baca. Dan itu dimanapun. Mereka jadi sampai di Padang, lama itu bisa baca doa itu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung dari kejelekan, kerusakan apa yang ada di negeri itu, penduduknya, dan apa yang ada di dalam negeri itu. Itu doa. Kalau dapat hafal doa itu Bapak. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ahliha wa khairi ma fiha. Nah, jadi rangkaian ibadah itu nanti Bapak Ibu tidak lepas kita dari bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jadi beko buat tiba di sini kok dingin sekalian, sajuk ya rasanya. Kok angin, jangan mengeluh. Tak usah wak mengeluh. Itu kan ciptaan Allah tuh. Nih angin mana hari ini? Ya sampai pada itu nikmati. Kok sampai lama itu. Itu kan dicari orang jari yang kejepu hasilnya itu tidak ada. Jadi itu yang wak nikmati. Kini sejak kini awak latih Pak. Sejak di rumah. Terutama awak laki-laki rumah. Awak kan kalau serius kan kayak jincong pasti. Laki-laki kan. Kalau nak lama, udah duit gitu ya. Kalau nak lama asam barang rumah tuh, aku sambar duit kan. Tapi orang rumah lah payah masak. Itu kata kareh orang bendanya CPE. Jangan sampai keluar kalimat itu. Kalau tidak lama diam saja. Wah, itu maka doa itu tadi. Karehnya lunak sudah. Itu yang perlu ini. Jadi berlindung kita kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Tidak nak sampai ke Arab. Kadang di Indonesia saja. Kayak berjalan ke Jawa nak. Itu tidak cocok sendiri doa. Sama mani ya nak. Jadi kecenderungan kau pergi lawan ke Jakarta, ke Jawa, ke Jogja, apa? Cari rumah makan Padang. Rumah makan Padangnya nak cari. Waduh, di rumah lah banyak apa? Aku dapat cubo, pecel lele itu, cubo gudeg itu, itu baru. Jadi itu menyesuaikan awak nanti, insya Allah. Walaupun kan itu kan ada lama-lama terus itu. Jadi itu. Dan itu di hati dari pulau lihatnya. Jangan awak gelisah dengan kondisi yang ada di tanah Arab itu. Bapak dan Ibu, kemudian tentu sebelum kita berangkat
kan kita butuh anggaran yang besar betul. Ya Bu, orang kalau murah ini barang. Murah biar murah ini, 26 juta. Kalau haji Nabi 30 orang, 30 apa kan? PT itu baru separuh ini nilai haji 76 tuh, lebih subsidi sebenarnya. Kalau tahun sesuatu kan 100 hamil kalau udah biar Mekah. Kini 100 hamil berapa gini? 200 juta. 200 juta. Nanti udah pakai cek budgeting nggak disubsidi. Subsidi makanya bisa kurang kembali. Itu PT awak perempuan 30 juta tuh laweh dia Bu. Pagi mencarinya. Itu hasil kau dapat hasil keringat awak. Tidak ada dari hasil neko-neko. Itu yang hadisnya sampai ke Rasulullah. Hadisnya cukup panjang. Man kharajal haju min nafaqatin thayyibah fa wada'a rijlahu 'ala al-gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik. Nada munadi minas sama labbaika zaduka halalun wa rahilatuka halalun hajjuka mabrurun ghairu mabrur. Siapa saja yang keluar berniat untuk melaksanakan haji, lalu dia langkahkan kaki naik ke atas kendaraan, wa wada'a rijlahu 'alal gharzi fanada, lalu dia berucap labbaik Allahumma labbaik. Kan itu nama baca kan? Maka yang di langit akan menjawab labbaik Allahumma labbaik. Zaduka halalun, perjalananmu halal. Warahilatuka haram ahlalun. Perjalananmu, persiapanmu halal. Maka hajimu diterima oleh Allah. Itu kalau diawali dengan min nafaqatin thayyibah, dari hasil yang baik. Sebaliknya, kalau seandainya dari nafkah yang khabisah, yang subhat, yang abu-abu, mungkin ada hak orang lain di sini, atau mungkin dari hasil neko-neko, korupsi, apa segala macam. Maka ketika yang membaca wada'a rijlahu 'alal gharzi fanada labbaika, kecilnya la labbaika, jawaban dari nada munadi minas sama, maka yang dari langit itu akan menjawab la labbaika, tidak ada panggilannya. Labbaika itu artinya aku penuhi panggilanmu. Labbaika Allahumma labbaik. Itu nama cerita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau nafkah itu tidak baik yang kita bawa, yang khabisah, yang kotor, yang subhat, itu berpengaruh Pak. Ucapan kita, perilaku kita, kemudian juga kualitas ibadah kita itu akan terlihat. Jangankan baca doa, baca talbiyah tidak luruh. Baca labbaik la syarika lak, balakalaka la syarika lak. Ketika itu saya baca. Jadi itu salah satu menentukan dari nafkah yang baik itu yang akan kita bawa. Rezeki yang halal. Itu terlihat nanti kalau ada orang yang membawa rezeki itu yang tidak halal. Mudah-mudahan kita dan risiko itulah perjuangan kita sama Bu. Kalau seandainya pernah taati, cepat periksa. Kamu kan tahu tuh, itu tercampur punya. Cepat bersihkan. Kalian tahu bahwa apa? Iya Bu? Cara membersihkan. Kalau perlu punya hak orang tuh kembalikan. Oh, nak perlu dikecilkan jika nyonak. Oh, pokoknya kok malu, pokoknya nak semacam sedekah atau pemberian saja. Silakan. Itu untuk membersihkan harta. Olah meninggalnya orang tuh pokoknya serahkan ke ahli warisnya. Ini betul Ustaz, misalnya berutang di seseorang. Iya.
Ya. Kalau untuk urusan utang kan malu-malu kini baru terkena ya, atau kini baru sanggup. Nggak usah malu-malu kok. Kalau masalah utang dan utang wajib. Itu kan terlepas dari harta yang kita bawa kan. Nah, kalau tadi kan awak bicarakan kalau ada yang subhat situ, ada yang tidak berhasil sini. Kebalikan. Kalau berhutang tetap wajib. Hukum berhutang itu kan boleh, dan hukum membayarnya adalah wajib. Wajib itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dalam beda usul fikih. Apabila dibayarkan kita berpahala, apabila tidak dibayarkan kita berdosa. Ini masalah hutang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah 282 tentang hutang. Maka bahasa mula ayat 283. Dua ayat Nabi satu halaman. Kita dengan ayat Al-Mudayanah, ayat hutang piutang. Itu kenapa? Karena Allah memberikan perhatian khusus terhadap masalah hutang. Karena ada Bu ya. Ini silakan. Karena memang sebelum berangkat itu kita kok dapat ya, kalau dia bisa lunasi utang dulu. Tapi kalau tidak itu kan bisa nanti kemudian. Orang berhutang Jawa itu kewajibannya membayarkan. Nah, kalau ingin kita menolong sampai genyok kalau awak memang perlu dan jumlahnya tidak bisa dimaafkan sampai genyok. Oh, Pak Mato, kau hutang juga bisa 10 juta, kamu mengenang. Itu jadi masalah. Tapi kalau ibu ikhlas, justru itu bagus. Ya sampai kenyang, tidak usah dibayar. Kalau berniat belum. Sebab kalau tidak itu, ini sebenarnya menjadi beban pula. Orang yang berhutang pun pasti ingat dengan hutangnya tuh. Cuma dia tidak tahu membayar atau dia cair, gali ya kan? Nah itu Nabi berhutang saya kan? Jadi itulah harta yang kita bawa itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau kita konsumsi. Kalau memakan harta yang haram itu sama dengan memasukkan bara api neraka ke dalam perut awak. Harta haram. Makanya kata Allah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah harta itu yang halal lagi baik. Maksud kami dan pegawai negeri hati-hati bagi meleset barang bohong. Cek masalah hartogo kalau berarti zakat. Zakat Karena zakat untuk bayi ada itu termasuk hak orang lain. Iya, kalau zakat itu kan khus min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta itu kata Allah kepada Nabi kita. Itu kan perintah. Amar al-aslu fil amri bil wujub. Asal perintah itu adalah wajib. Jadi Nabi kita disuruh oleh Allah ambil harta orang-orang muslim itu untuk membayar zakat. Fungsi zakat itu adalah untuk membersihkan dirinya dan membersihkan hartanya. Kenapa? Karena ada hak orang lain di situ. Gaji pegawai, ada zakat profesi. Situ ada hak orang lain yang mesti kita berikan. Jadi bukan pitih kita sebenarnya, tapi hak. Makanya untuk berzakat silakan bebas nas. Jangan langsung awak bagian. Kalau awak langsung bagian, Bu, ada beberapa indikasi dan tidak bagus. Pertama, kalau awak langsung bagian, berarti awak seolah-olah awak nak punya harta. Awak nak punya. Kemudian yang kedua, ada rasul awak berjasa di situ. Ada awak rasul berjasa. Bagian zakatmu kamu aja. Kan tahu beliau aku nama bagian Pak. Atau beliau merasa berhutang belum? Padahal enggak. Yang bagian itu adalah pitimu aja. Cuma diambil menerimanya kan lewat kamu. Begitu kalau kita langsung. Aku tak tolong kok kamu aja kok dia. Gampang saja menolong kok. Serang sesibu bedanya. Dia awak minta tolong mah. Pasti nyuruh dulu awak. Kan awak lah berzakat gini. Sebenarnya tak perlu begitu. Tapi dia dah rasul-rasul berhutang budi ya, itu akibatnya. Jadi bagusnya berzakat kok jangan langsung.
dia umpama istana Ya. kami petani tapi tadi sekian keluar Ya. jadi ke diantar ke Basnas Tanjuang aku tetap bawa banyak Tanjuang Ayo, kalau masalah zakat tadi di awak di Nagari kan ada UPZ, unit pengumpul zakat. Di sekolah ada. Nah, mungkin ada. Dan biasa memang zakat padi itu memang petani langsung. Tapi bagusnya ada kan? Nah, ke UPZ itu ada. Dan kamu kira itu di sana padi itu ke Basnas kan? ini kan lah uang kan Ayolah bolehlah diuang. Nah, jadi kalau bisa boleh UPZ. Ada UPZ itu di Nagari. Ibu. Kalau langsung boleh juga sebenarnya. Tapi itu makanya perintah itu kan Nabi. Nabi itu di samping Rasul juga umara, pemerintah. Beliau raja, beliau sultan, beliau presiden itu. Kan kapasitasnya sebagai kepala negara, pemerintah. Perintah itu kepada pemerintah. Akhirnya terkawat di kini lah ada Basnas. Jadi Basnas itu yang punya kewajiban untuk mengumpulkan zakat lalu mendistribusikan. Kalau kini teka pegawai itu memberikan zakat tak tahu siapa nerimo, piti nawak kalau pun tak tahu. Nah itulah orang yang ikhlas tuh. Ini tak peduli siapa yang menerima zakat. Sama dulu di zaman sahabat Rasulullah Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib 10 tahun di kota Madinah bagian makanan ke rumah-rumah orang miskin. 10 tahun tak tahu orang tuh. Tahunya belum ketika nyalang ni enggak? Ketika dimandikan ada bekas hitam di tubuh. Wah, ikulah rupanya orang dalam bagian makanan kepada awak. Tak tahu punya sama sekali. Habis itu Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib menjaga. Aku awak ya, awak langsung zakat. Karena emosinya, akama basnas bagian tu. Jaleh buku orang bagi rumah awak mana nampak miskin lagi ya. Iyo betul. Itulah Ustaz. Nah tapi itu nanti jago bu. Kok dapat beramal ibadahku jangan tahu orang. Kok bersedekah jangan tahu orang mana mau sedekah waktu. Kalau sahabat dulu bersedekah, ini tandoi di mana orang miskin tu lewat, jambarannya lewat, atunya tandoi. Kok jam 10 nyerah, jam 10 kurang 5 nyukan hitungan nak di situ. Ada makanan, ada dirham. Atunya perhatian. Supaya Malaysia dulu apa ya? Waktu itu orang lain yang biar ini perhatian. Tapi intinya jangan tahu orang tua dia. Nah, begitu para sahabat berinfak bersedekah, menjaga keikhlasan. Nah itu tentunya hati tadinya tuh. Ikhlas itu kalau menurut orang tasawuf apa itu? Ikhlas itu adalah rahasia diriku dengan Allah. Berarti awak yang tahu awak ya Allah. Selain Allah tidak boleh tahu, termasuk malaikat. Malaikat tak perlu mencatat kebaikan yang kita kerjakan. Setan pun tidak perlu tahu, sehingga setan tidak bisa mempengaruhi pikiran awak. Kan setan awak berubah pikiran ya. Rencana lah kapal sedekah dah, tu tak jadi ni. Pajak tu pertama itu akhir ini sedekah. Mana rencana kemaki apa? Rencana kemaki di jalan tu takut pada pajama akhir tak jadi. Itu setan tu mah. Nah, kalau orang ikhlas tak peduli je lah. Oh takih bananya nyakih nyor ikhlas. Nah, jadi itu orang yang ikhlas. Ikhlas itu ibarat serbuk hitam di atas batu hitam di tengah malam. Pakailah kacamata hitam. Ini nampak sama hitam tadi. Nah, itulah ikhlas. Ikhlas itu tidak terlihat. Jadi ibu-ibu, ini yang perlu kita latih. Nah, menyangkut dengan harta tadi. Insyaallah lah, kalau Bang Adung silakan. Kan hatiku tidak bisa didustai. Kata hati di orang ini tidak bisa didustai. Nah, kalau itu sudah kita bersihkan, insyaallah seluruh perjalanan ibadah haji kita, ibadah umrah kita akan dibimbing oleh Allah. Dan sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi kan man istata'a ilaihi sabila. Pertama sehat, yang kedua dana, yang ketiga ilmu manasik. Ibu-ibu, ibadah haji ini memang sifatnya sesungguhnya mandiri, pribadi, personal. Kita tidak boleh terlalu mengharapkan pembimbing.
Makanya orang yang tidak punya ilmu tentang haji, tentang umrah, tidak wajib naik haji. Tidak wajib, karena itu bagian dari man istata'a ilaihi sabila. Nah, kalau kita ingin betul, maka kita harus pelajari ilmu manasik haji dan umrah itu. Dari tahu ibu-ibu berapa rukun umrah? Berapa? 5 atau 6? 5. Hah? Rukun umrah? Nah, itu sih boleh. Ini nanti sampai umrah itu 5. Pertama, niat atau ihram. Yang kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahlul. Kelima, tertib. Bedanya dia hiji yang wukuf. Kan nak bare-bare itu. Melaksanakan haji kok nak bare itu ibu bapak. Nak rumit bagai itu. Cuma mak dia kata ke aja. Suka apa segala macam. Insya Allah ibadah haji kok gampang. Rukun umrah. Pertama berniat ihram. Di mana awak berniat dulu untuk melaksanakan umrah? Kalau kita lewat Makkah, berarti kita di Jeddah. Di Jeddah kita melewati Jeddah kan? Di Jeddah kita berihram. Kalau awak lewat Madinah, berarti di Bir Ali atau Zulhulaifah. Di situ Sumur Ali. Di situ mulai kita melafazkan labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sulit itu. Kan insyaallah gampang tuh. Lapa di bebo niat umrah. Labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, kemudian setelah itu baru tawaf. Nanti sebelum kita berniat itu kan sudah ada ketentuannya. Kalau pelajari dulu pakai baju ihram. Sebelum pakai ihram itu kita disunatkan dulu mungkin nggak pembahasan nggak mendalam nanti itu kan. Nah, sampai kita laksanakan tawaf dan doa semuanya itu kalau bisa hafal rajak mana, tapi makan nggak rumit. Mungkin dari coba ulang. Dan alhamdulillah seperti Ibu Sisi sampaikan tadi, mula 3 kali menjadi petugas. Jadi itulah sejak dulu itu malah bertekad kepada. Sebab berhadapan dengan jemaah haji itu sangat. Jadi doa mulai dari berangkat dari rumah. Nah, dari rumah berangkat dari rumah itulah ada tuntunan doanya. Salat sunat Salat safar. Itu ayat yang pertama di rakaat pertama itu. Setelah salat itu doanya ada, semuanya di situ. Salat ketika doa ketika keluar rumah, doa naik kendaraan, doa ketika kita sudah berjalan, doa ketika sudah sampai di tujuan, doa setelah berihram. Setelah berihram kemudian berniat, misalnya tadi labbaik Allahumma umratan itu ada doa di situ. Allahumma uharrimu sahri wa basari wa jasadi wa jami'a jawabiti min kulli syai'in haramtahu 'alal muhrim abtaghi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Jadi kalau nak apa tak salah. Cuma mau kini ke apa nak sanju hari ni. Depa je koi jangan jong jangan pakai apa. Kalau nak hafal kan bisa dijadikan. Nah, itu berpengaruh dari persiapan kita. Kok banyak nendak halal lah makanan. Nah, itu pengaruh di situ. Karena anak harus jadi. Kalau anak-anak kita yang banyaknya makan makanan yang tidak halal gitu lagi, jadi perang ini. Itu hadis Nabi mengatakan itu. Berpengaruh di situ. Maka di dunia kau baik yo dunia kan fata morgana, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Karena awak ingin yang rancak padahal cara mendapatkan itu tidak benar. Dia ingin ke rumah, dia ingin ke anak, kadang-kadang dari hal yang tidak halal. Kalau tidak halal itu nampak itu orang ini sembahyang memamali, inyo durhaka pada orang tuanya, itu akibat dari konsumsi yang tidak halal. Jadi
Ya taruhlah gini, mungkin tidak bisa kita sempurna dalam ilmu manasik haji. Setidaknya ibu-ibu terus berjuang membaca tentang ilmu manasik, ada fikih haji. Nah, unik ya. Jadi nanti kalau ada pertemuan lebih detail, nanti kita akan coba untuk merunut dari awal, mulai dari berangkat dari rumah. Insya Allah nanti kita diskusikan balik. Kalau alhamdulillah terhenti dan bersih. Sebab kalau awak melaksanakan ibadah haji tak betul, tak sesuai dengan ilmu manasik haji itu, sio-sio segitu. Piti lah banyak habis, awak panen-panen, tapi tidak sesuai dengan ilmu manasik haji itu, itu akibatnya nanti. Jadi, jadi kini kita bertekad, mohonlah kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji itu. Nah, itu tadi kata kuncinya dari seluruh apa yang ada itu, qalbun itu tadi. Nah, jagalah hati kita ini. Jaga hati. Kecil jagalah hati, jangan kau nodai dan jangan kau kotorikan itu. Jadi mencari orang itu senang saja. Nampak kawan video murah setang itu. Itu kalau hati itu ikhlas. Ini tidak a priori, tidak anu itu tidak bersuzon dulu. Itu orang men-share di media sosial, alhamdulillah sudah melaksanakan tawaf 6 kali hari ini. Kalau kabar suzon saja, itu hanya kok pamer banget. Baru 6 kali, nah sudah tampilan dia pun, dia 8 kali itu cek-cek. Kalau bersuzon, tapi kalau dengan husnuzon, dengan hati yang jernih, alhamdulillah kalau 6 kali kalau awak bidolah tak bisa begitu. Nah, kok bisa yo dapatnya ditunda. Nah, itu. Dilarangkah kita men-share di media itu? Tidak dilarang, tidak ada haram itu. Cuma bagi orang yang ikhlas tidak namuh orang-orang yang nulis ini tidak namuh men-share itu. Biarlah urusan ibadahku hanya dengan Allah. Yang lain tidak perlu tahu. Meskipun tidak dilarang, itu definisi ikhlas menurut orang tasawuf. Imam Al-Junaid menyebutkan itu. Jadi bapak-bapak dan ibu, kita sudah pasang niat, kita motivasi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Semoga Allah berikan kemudahan. Terutama kan ya kalau normal saja ya. Kalau jadi berangkat berarti di awal Juni itu kalau pertama. Awal Juni. Kalau dulu tahun dulu kan ada di Berangkat itu 25 Juni kalau pertama. Yang tahun dulu kan ada di Berangkat itu dalam jadwalnya 25 Juni. Nah sekarang itu dimajukan 11 hari, berarti sekitar 14 Juni. Berarti kan awal Juni. Kalau jadi di Berangkat, kalau tidak jadi Berangkat, ibu jangan emosi dulu. Sabar. Itulah keputusan terbaik yang diberikan Allah. Tapi lah uji dia batang. Uji itu tidak pernah kita perkirakan kapan berhentinya Bu. Dan ujian itu bukan itu saja. Diberikan harta juga ujian, diberikan jabatan juga ujian. Kan dalam surat Fajar, fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Jadi orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah berupa nikmat oleh Tuhannya, lalu dia mengatakan bahwa Allah telah memuliakannya gitu. Padahal tidak. Bukan berarti orang kaya, orang diberi nikmat itu mulia, tidak. Inyo saja yang beranggapan gitu, yang dia pejabatnya seorangnya dimuliakan, tidak. Dia inyo kaya supaya dimuliakan, tidak. Dia inyo berilmu, tidak. Itu adalah ujian. Nah, ujian lain berupa ada musibah, kehilangan anak, kehilangan istri, suami, kehilangan harta, ujian juga. Nah, sakit. Jadi jangan termasuk yang tidak jadi berangkit. Mungkin ada hikmah yang terkandung di situ. Ambo dulu tahun 2000 lah siap berangkit, lah siap pelatihan lulus. Nilai dia tidak keponan, malah menurut informasi tertinggi pula nih. Tapi batal berangkat itu jelas.
Kenapa? Karena kami di itu berlebih merampai orang. Jadi merampai itu digagalkan dengan alasan telah pernah menjadi petugas. Emosi mah tidak. Kalau dalam kata hati kan dia tu, lah dikira 10 hari mah, jadi berangkat malu diorang yo tu kan. Nah, jadi itu hikmahnya tu. Rupanya nak jadi bawa berangkat dan bawa terjadi peristiwa keren gitu. Artinya dia walaupun tak banyak awak ini, tapi kan telah terhindar dia di masjid. Akhirnya buat berangkat tahun 2016. Iya, keren yang betul. Jadi memang dinamika banyak. Mulai kalau mau dulu tahun 2008 di situ menjadi petugas menunggu jemaah, tidak semua jemaah dari berbagai kalangan provinsi tumbuh situ. Macam-macam barang ibu. Ada yang nak namu sama masuk hotel tu. Kami mahal bayi mak aku di hotel itu. Ada nanti gitu. Kemudian tahun 2010 mau rakyat dia menjadi ketua pelakar. Itu sama jemaah. Itu lain dinamika itu. Itu 24 jam pelayanan dulu. Jamaah sebanyak 373 orang. Awak berlima menghadapi. Seorang dokter, 2 perawat, seorang ketua dokter, seorang bimbing ibadah. 373. Tahun 2016 aku rakyat. 2016 aku susi dari Butujuan. Aku menjadi bimbing ibadah. Sampai 50 orang lah. Berlima aja kami itu. Banyak dinamika. Sehingga mau membantu tugas dokter sebab banyak yang berpotensi. Maksudnya mau menolong potensi. Jadi begitu dinamikanya. Memang Bapak Ibu, kadang-kadang awak pun latah latah. Tidak patut dipotensi kau nak potensinya dan dokter pun latih. Nak potensi je kan. Termasuk dalam hal konsumsi belanja. Nah kalau kembali kawan seorang kan. Itu nak balik turun nak tahan. Itu nak jadi jago. Tapi yang penting dulu tentang ibadah. Tentang ibadah. Bapak Ibu, waktu kita kan masih ada. Kita tidak ambil pusing. Jadi berangkat atau tidak, yang penting persiapan itu. Kamu di kantor ada beberapa kawan yang akan berangkat. Kamu motivasi tadi. Belajar dari kini gitu. Kalau pergi ke Makkah tuh jangan contoh berdoa. Jangan membaca doa di kursinya tidak, tapi berdoa. Kalau baca doa kan menjadi buku doa. Tapi kalau berdoa di dalam itu mau motivasi itu. Seperti biar Mas Wahid mungkin pegang Mekah ini tuh. Mungkin jangan buya santiang baca doa biar. Kini hafal doa-doa manasik itu je. Sehingga dia store kamu itu sekali seminggu store kamu. Buya Mas Wahid, Mas Wahid. Jadi membantu guru untuk mengulang-ulang hafalan itu. Jadi Bapak Ibu, kalaulah itu kita kuasai, insya Allah kita yakin, percaya diri kita untuk beribadah. Hari udah jam sampai masuk sana. Masuk tuh ya. Masuk. Jadi sana mungkin berlama-lama. Kalau ada doa itu nanti kita ulang lagi ya, termasuk praktek. Kamu ingin mempraktekkan ibu tentang bagaimana cara tawaf, cara sa'i. Lengkap kita praktekkan. Ya? Bulan Syawal baru-baru lah. Insya Allah nanti. Sampai itu Kan kami itu ada dua kan? Di sini praktek. Sebab kami itu baru dari Bekasi berangkat Pak. Oh betul. Kalau baru-baru Syawal itu kami masih di situ. Nah itu tuh Pak Haji dia buat Ini keharapan kan mudah-mudahan karena Pak. Jadi kalau ibu sampai gini, ya Pak Haji itu suruh beliau berangkat setelah Syawal di awal Syawal. Iya Dulu kan lah berencana posisi dia untuk praktek tipu si yang doa nuraku mudah-mudahan murahan sakit corona bos. Baik Bapak dan Ibu, itu sebagai pengantar saya dulu. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi. Insyaallah kalau kita sudah berniat dengan ikhlas, tidak menaruhi. Kejadian tadi haji dan umrah itu gampang. Tidak hafal satu itu tidak usah. Penting kita mengerti ya itu saja. Mengerti tentang pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab dulu. Ada yang ditanya Bu? Dulu. Kalau repek sudah Bu ya. Mudah-mudahan Bu ya. Antara zona kayak ketik-ketik itulah keluar aja barang satu. Sekali satu enak panjang loh sebenarnya. Wah, panjangan dari gua ya. Ah, iya orang dari mana panjang loh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan berbagai hal ya berkaitan dengan membersihkan hati ya untuk bisa berangkat dengan baik dan insya Allah akan memperoleh haji yang mabrur dan umroh yang mabrur. Ibu ya, bahwa membersihkan hati aku bersih-bersihnya dengan memulai dari diri kita, makanan, harta kita bersihkan juga sehingga semuanya akan berpengaruh baik dalam pelaksanaan haji kita. Ibu ya. Dan bersabar kita terhadap segala cobaan-cobaan dalam perjalanan sehingga awak kona terkendala dengan apa saja saya nampak dewa baik ikhlaskan saja ibu ya. Jangan komentari, jangan berprasangka buruk terhadap apa-apa yang kita dapat yang datang pada kita karena semuanya itu adalah ujian dari Allah. Ibu ya Pak, demikian saja simpulannya dari penyampaian Ustadz kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyejuk bagi kita ya, penyelamat bagi kita dan membesarkan diri kita. Mudah-mudahan kita dapat berangkat dengan baik dan mudah-mudahan juga nanti akan menjadi haji yang mabrur. Demikian saja. Ini silakan Bapak Ibu makan minumannya. Ustaz, airnya Pak. Awak sembahyang dulu ya. Jadi Bapak Ibu seperti biasa setelah sholat asar baru kita tutup acara kita. Silakan minum. Ibu sekalian kemudian kepada Bapak Ibu yang tidak sholat di atas ini. والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak. Kami dari KBIH Rangkayo Mulia
selamat menunaikan ibadah puasa.